Siswa yang diduga keracunan MBG juga terjadi di Tasikmalaya, Jawa Barat, dan untuk mengetahuinya kita akan bergabung dengan jurnalis Transmedia Deden Rahadian. Deden, bagaimana kondisi mereka yang keracunan? Apakah benar mereka keracunan karena setelah memakan makanan bergizi gratis? Bagaimana kronologisnya, kondisi mereka seperti apa saat ini? Baik, Tasya. Memang sebelum selesai persoalan keracunan MBG di Kabupaten Garut, tadi malam, Kamis malam, beberapa orang siswa di Kecamatan Cikalong, Kabupaten Tasikmalaya juga merasakan gejala keracunan yang sama. Persoalan penyebab dan lain sebagainya itu masih dalam penyelidikan kepolisian, tetapi yang pasti bahwa para pelajar, anak pendidikan usia dini dan sekolah dasar ini merasakan gejala keracunan seperti mual, kemudian pusing, bahkan diare dan muntah itu gara-gara setelah mengkonsumsi makanan bergizi gratis yang dibagikan. Dan dari total penyedia atau total makanan bergizi gratis yang diberikan itu sekitar 3.926 porsi, sekitar 15 anak tadi malam sampai Jumat pagi ini masih mendapatkan perawatan di beberapa tempat layanan medis, diantaranya di Puskesmas Cikalong, kemudian di klinik swasta yang ada di sana. Tapi informasi yang saya himpun sekitar pukul 10 pagi ini, beberapa pelajar atau beberapa siswa yang merasakan gejala seperti keracunan, mual, pusing, diare sudah langsung pulang ke rumah. Hanya tinggal beberapa orang saja yang mendapatkan penanganan medis. Pihak kepolisian, kemudian pihak Puskesmas Cikalong dan pemerintah daerah sudah melakukan proses pengumpulan sampel untuk dilakukan uji laboratorium. Karena memang menu yang diberikan kepada para siswa seperti yang kami terima dari sumber kepolisian, yaitu menunya mie, kemudian dicampur kuah cincang ayam, kemudian sayurannya sawi, dan juga kuahnya buah semangka. Kalau istilah kita lihat sering itu adalah hampir tidak jauh beda dengan makanan mie ayam gitu kira-kira. Tetapi memang sejauh ini kami masih belum bisa mengetahui keluhan dari para pelajar ini karena memang mereka masih sangat muda, usianya antara 6 sampai 7 tahun yang merasakan gejala ini. Jadi ketika diajak berbicara juga masih belum bisa begitu konsentrasi. Tapi meski demikian, Tasya, memang kondisi keracunan massal yang diduga disebabkan oleh makanan bergizi gratis ini di Tasikmalaya sebenarnya sudah terjadi beberapa kali. Bahkan yang terbesar sekitar tanggal 2 Mei 2025 ini, sekitar 400 pelajar di Kecamatan Raja Pola juga merasakan hal yang sama. Meskipun lagi-lagi penyebabnya sampai saat ini kami para awak media juga belum mengetahui secara pasti, padahal itu sudah terjadi beberapa bulan yang lalu. Ini mengundang keprihatinan banyak pihak, termasuk Wakil Bupati Tasikmalaya Asep Sopadi Alayubi mengaku sangat geram dengan kejadian ini yang berulang kali. Padahal pemerintah daerah sendiri sudah membuat Satgas MBG sendiri yang akan bertugas mengawasi mulai dari penyaluran, kemudian standarisasi gizi yang ada, kemudian sampai benar-benar para siswa ini menerima makan bergizi gratis ini dengan maksimal. Dan sejauh ini pihak kepolisian dari Polres Tasikmalaya juga sudah melakukan penyelidikan terkait dugaan keracunan dari program makan bergizi gratis ini dengan mendatangi dapur dan SPPG yang bersangkutan. Menurut informasi dari dari penyidik, beberapa sampel makanan sudah diamankan untuk dilakukan uji laboratorium. Kemudian juga hal yang tentu sangat miris, sebagaimana disampaikan oleh beberapa rekan dari penyidik kepolisian, menyebut bahwa ada ditemukan beberapa bahan makanan yang tidak memiliki tanggal kadaluarsa. Dan besar kemungkinan memang makanan ini sudah ada yang diberikan dan akan diberikan. Ini tentu menjadi perhatian bagi semua pihak agar memang benar-benar program makan bergizi gratis yang jadi program strategis nasional di era Presiden Prabowo ini benar-benar memberikan
pemahaman benar-benar memberikan gizi yang bagus untuk masyarakat, bukan justru sebaliknya menimbulkan banyak hal yang justru mencoreng program itu sendiri. Tasya. Baik, Deden, kalau tadi di bulan Mei sekitar ada 400 siswa yang diduga keracunan diduga karena memakan MBG. Kalau yang saat ini ada berapa totalnya, baik yang sudah pulang maupun yang masih dirawat? Sampai Jumat ini memang yang tercatat baru antara 15 orang anak usia dini, kemudian anak sekolah dasar yang sempat dibawa untuk mendapatkan penanganan medis di Puskesmas Cikalong, kemudian ada yang di klinik swasta di sana gitu. Cuman untuk sampai update jam 10 pagi tadi, tinggal tersisa 1 orang lagi yang mendapat penanganan medis dan sisanya beberapa orang dibawa pulang untuk mendapatkan perawatan rawat jalan. Tetapi ketika dilihat dari data yang ada bahwa sasaran dari program makan bergizi gratis di Kecamatan Cikalong itu terutama kaitannya dengan yang ada kasus pengalami keracunan gitu, itu tercatat menurut Kepala Puskesmas Cikalong, Ibu Popon, itu menyatakan bahwa sekitar 3.926 penerima manfaat atau penerima dari program makan bergizi gratis ini. Sampai sejauh ini kami juga masih mencari informasi ada daripada pelajar yang sama. Pihak Puskesmas masih turun ke lapangan, mendatangi sekolah-sekolah dasar, mendatangi TK, kemudian mendatangi sekolah-sekolah lain untuk mencari dan mendata kemungkinan ada korban lain yang mungkin merasakan gejala yang sama. Tapi tentu kita berharap bahwa tidak akan ada lagi korban yang merasakan yang sama, tidak lagi ada korban yang merasa gejala-gejala keracunan, dan mereka yang sudah merasakan gejala-gejala keracunan juga mudah-mudahan akan segera pulih. Tasya. Baik, terima kasih Deden Rahadian, jurnalis Transmedia atas laporannya.